sore. Ini topik menarik mengenai Wahabi baru di Arab Saudi. Nanti Ari juga bisa kasih perspektif. Tapi ada 2 event Mas paling enggak yang besar-besaran diselenggarakan di Arab Saudi bulan Desember yang lalu. Itu yang pertama ada Festival Film Laut Merah di Jeddah yang melibatkan ribuan orang berdesak-desakan. Lihat fotonya tuh ya, nggak ada masker, mereka berdesak-desakan festival. Dan ada festival musik Mas seperti Woodstock gitu ya, atau Tomorrowland gitu ya, MDL Beast Soundstorm 2021 itu diselenggarakan 4 hari Mas di Banban, sekitar 40 km di utara Riyadh. Itu yang datang Mas 700.000 orang tumplek di situ. Kebayang nggak? Ini bisa berdebat nih apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari 212 yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu. Tapi maksudku ini di saat COVID, di saat COVID, Arab Saudi membuka diri. Bukan hanya membuat ritualisme keagamaan misalnya umroh atau haji gitu ya, tapi ini festival musik dan festival film, sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan di masa-masa lalu. Mas Bambang ada perspektif nggak soal ini? Ya kalau saya kira nih perspektifnya kita harus lihat mau nggak mau lihat putra mahkota ya, karena putra mahkota ini kan selalu kampanye bahwa Saudi harus bisa hidup dalam dunia pasca minyak. Karena dengan adanya masalah global climate change dan segalanya itu, nggak bisa lagi hidup dengan minyak untuk waktu lama. Nah, salah satu kekuatan Saudi di luar minyak adalah pariwisata ya. Karena selain wisata agama, ya, bayangan berapa orang yang berhaji, berumroh tiap tahun ke Arab Saudi. Juga dia berharap wisata yang lainnya, karena kalau kita lihat tuh kan keberhasilan Emirat itu menjadi hub-nya dunia kan. Sekarang airline paling besar kan Emirat ya. Karena kalau kita dari Dubai itu kemana saja di dunia bisa 1 kali terbang. Dia lokasinya sangat strategik di tengah-tengah gitu. Dengan teknologi sekarang ya maksudnya. Sehingga dengan demikian Arab Saudi juga berharap dia juga bisa menarik itu. Nah, jadi Saudi itu kan dibikin menjadi wilayah wisata yang menarik selain untuk wisata keagamaan. Dan jangan lupa perubahan radikal di Saudi itu bukan hal yang pertama. Kita ingat Saudi itu menjadi, kalau bahasa anak gaul sekarang suka dibilang jadi seperti kadrun gitu ya. Itu kan baru mulai tahun 79 setelah penyerangan di Mekah itu. Jadi waktu itu ada persaingan menjadi antara kaum Syiah dengan adanya revolusi Iran, Ayatollah Khomeini. Tiba-tiba di kalangan Wahabi itu ada kelompok Wahabi yang juga ingin ekstrim ya, ekstrim dalam arti kata sangat tradisional, nggak mau kalah dengan Syiah yang pakai burqa, maka dia juga harus pakai burqa gitu. Dan kemudian karena kekuatan ini sangat ya mungkin di kita lebih besar lah daripada 212 di kita lah ya dulu sampai bisa menguasai Mekah. Akhirnya ada kompromi antara Raja Saudi dengan kelompok Wahabi baru ini, mereka berpartner lah pokoknya. Berpartner, tapi untuk itu maka pemerintahan Saudi berubah menjadi wajib berjilbab, jadi segala macam yang tidak nyaman lah bagi orang-orang non-Islam gitu ya. Oh, sebelum itu tuh lebih terbuka dan modern dong, Mas? Terbuka. Sebelum itu, sebelum 79 Arab Saudi itu terbuka. Agak mirip wajib pakai jilbab. Agak mirip ketika Iran dipimpin sama Syah ya, misalnya. Iya, agak mirip seperti itu ya. Jadi mereka tidak mau bernasib, rajanya ini belajar dari jatuhnya Syah Iran, daripada dijatuhkan oleh kelompok Bazari kalau istilahnya di Iran ya, yaitu ketika kaum ulamanya mulai didukung orang-orang pedagang-pedagang kecil lah ya, kaum pasar Bazari itu. Nah, Raja Saudi nggak mau itu terjadi pada dia, ya udah dia daripada dijatuhkan berteman aja gitu. Tapi ya kelompok Wahabi ini bilang kalau berteman sama saya harus menjalankan syariah ini kan. Nah, jadi kalau Anda lihat
ya Saudi ini sebetulnya ingin kembali ke sebelum 79 sekarang. Nah, tapi lebih maju lagi karena dia tahu bahwa uh, ini bahwa harus lebih dari itu. Jadi ingat ya, Saudi itu kan jadi kaya raya tahun 70-an setelah ada oil crisis, harga minyak tiba-tiba luar biasa naiknya ya, sehingga dia jadi kaya raya sekali gitu. Tapi dia lihat, ya dia lihat Raja Saudi ini kaya raya, tapi biasa lah ya kaya raya dari sumber daya alam itu biasanya juga menimbulkan ketegangan yang elit yang sangat kaya menjadi kaya sekali gitu, tapi di bawahnya itu banyak yang kesenjangan makin gawat lah biasanya kalau sumber daya alam itu. Manusia-manusia ekstraktif ini. Ya, manusia ekstraktif. Jadi tiba-tiba ada yang super kaya gitu, elit, tapi di bawah banyak yang sengsara dan menonton. Nah, kalau itu ditunggangi dengan gerakan-gerakan kalau di Iran kan oleh Ayatollah Khomeini ya, sehingga dia dari Paris bisa menggerakkan itu dan menumbangkan Iran, revolusi Iran. Arab Saudi menghindari itu dengan dia ya udah kita bersatu aja dengan tanda kutip Ayatollah Khomeini-nya Saudi lah gitu, membuat koalisi dan melahirkan Arab Saudi yang berubah total, sehingga kemudian Arab Saudi dan Iran itu seperti bersaing soal dakwahnya, Puritanismenya Mas ya, puritanisme. Yang satu puritanisme Syiah, yang satu puritanisme dari Sunni. Ya, seolah-olah mereka bersaing, dan kita kan di Jakarta aja kerasa kan antara pusat studi Islam ini nih dekat rumah saya nih di Warung Buncit nih kan, yang didukung Iran dengan yang didukung Saudi, Dewan Dakwah Islam itu sangat banyak didukung Saudi. Itu kan bertempur terus mereka tuh. Walaupun sama-sama perempuannya sama-sama pakai pakai apa namanya cadar itu, tapi sebetulnya mereka berseteru ya. Nah sekarang kan harga minyak ini diperkirakan akan jatuh ya, jatuh dalam arti kata nggak akan dipakai lagi. Kalau kita baca misalnya Net Zero 2050 laporannya, itu pada tahun 2050 itu pesawat terbang aja udah nggak boleh lagi pakai aftur yang biasa sekarang kan, harus aftur yang dibuat dari dari nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari renewable. Lalu sama kalau kita baca Net Zero itu kan boleh kata udah nggak ada lagi mobil dengan pakai bensin, ya. Mobil-mobil udah mobil-mobil listrik, atau kalaupun pakai minyak nabati, biodiesel. Nah, kalau negara Indonesia ini beruntung karena sekarang produser biodiesel terbesar di dunia itu ya Indonesia ya. Mas BM, kembali ke soal Saudi tadi ya. Ketika ada perubahan paradigma dalam kekuasaan Saudi, apakah dia serta-merta akan mempengaruhi juga model-model gerakan Islam terutama yang dulu disupport oleh Saudi di berbagai macam tempat di dunia ini gitu. Jadi banyak kan di Indonesia jadi ingat ini ya, degolinisasinya Turki gitu ya, Ri. Jadi ingat degolinisasinya Turki di seluruh dunia gitu ya. Di mana sekolah-sekolah gulen ditutup semua kan kalau di Turki. Apakah dalam konteks Saudi ini juga setransnasional itu nggak Mas melihatnya Mas? Ya, saya kira transnasionalnya di dunia pan-Islamisme ya. Karena kita bedain ya. Saya membedakan misalnya kalau di Indonesia dulu kan ada pemberontakan Darul Islam, tapi dia kan bukan pan-Islamisme karena dia cuman ingin Republik Indonesianya tetap, tapi asasnya Islam gitu kan. Kalau ISIS ini kan tidak mengenal batas negara, dia mau satu kekhalifahan yang mencakup seluruh dunia gitu. Ya, jadi tidak mengenal batas negara. Nah, di dunia pan-Islamisme itu yaitu bertempurlah ini. Kalau di antara Syiah dan Sunni kan. Nah, kalau Syiah didukung oleh Iran, kalau Sunni ini didukung oleh Saudi. Jadi kita bisa lihat misalnya di Lebanon kan yang paling kelihatan benar bagaimana pengaruh dari Iran itu mendukung Hizbullah ya. Tapi sebaliknya di Yaman kan, bagaimana Saudi itu ingin mempertahankan kekuatan Sunni di sana yang dijatuhkan oleh kelompok Syiah kan.
Raja Hasan dulu kan dijatuhkan oleh pemberontak dari kelompok Syiah. Jadi kita lihat itu jadi proxy war di Yaman. Sebetulnya mencontoh, Yaman itu adalah contoh pertempuran antara di dunia Islam antara Syiah dan Sunni, ya. Dan itu merembet ke mana-mana, ya. Itu juga bisa merembet ke di Irak misalnya. Di Irak kan juga penguasanya sebetulnya Syiah, walaupun di Irak itu Syiahnya Syiah yang lebih sekular, ya, dibanding ini. Jadi kita juga lihat di dunia Syiah itu juga ada Syiah yang yang politik, ada yang sekular, ya. Seperti juga di dunia Sunni. Kalau di Iran kan kita bilang ya itu adalah Syiah yang politis, tapi kalau di Irak itu Syiah yang sekular praktis, ya. Jadi Sunni juga demikian. Kalau di Saudi itu Sunni yang lebih cenderung ke politis, ya, kalau kan akibat dari 79. Sedangkan kalau kita lihat misalnya di negara Tunis gitu, Tunisia gitu kan, misalnya lebih pada Sunni yang sekuler. Jadi ini juga satu hal yang harus kita perhatiin, yang jago soal sebetulnya Jenderal Hendro. Jadi dia tahu, ingat nggak waktu ribut-ribut Maluku dulu ada pertempuran antara kelompok merah dan kelompok putih. Nah, dia tahu tuh antara Laskar Jihad sama Laskar Jullah itu bertempur. Oleh karena itu dia manfaatkan itu untuk melawan Laskar Jullah, itu dipakailah Laskar Jihad. Nah, itu Mas. Dan ini juga Mas, karena kita berbicara masalah pendekatan yang berubah, jadi ada satu berita yang menarik juga untuk kita ulas nih Mas. Jadi di Pilkada DKI Jakarta yang kemarin kan kita tahu situasi sangat terpolarisasi, walaupun kandidatnya 3. Jadi kan orang yang menuntut PT 0% ini saya pertanyakan lah, agar banyak kandidat biar nggak terpolarisasi. Di Jakarta 3 kandidat polarisasi juga gitu. Jadi argumennya udah salah duluan gitu loh, kalau argumennya polarisasi gitu kan. Ngaso ngariung sore.